Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan baris-baris dari kode yang akan digunakan ya. Oke, kita mulai dari perjawaban satu dulu. Oke, karena kodenya panjang, jadi aku langsung kopas aja ya. Oke, yang pertama di sini terdapat mendefine dulu ya sebenarnya. Define dari untuk mendefine pinnya ya. Tadi kan yang saya bilang tadi ada LED merah, LED kuning, dan juga tombol. Di sini ada LED merah di 13, kuning di 12, hijau di 11, dan tombol di 2. Oke, selanjutnya yaitu adalah inisialisasi atau memasukkan variabel-variabel ya. Di sini ada di sini ada variabel state, di mana kan kita akan mulainya dari state pertama, makanya diisi oleh state 1. Lalu ada variabel untuk input, nilai input sebelumnya. Lalu ada juga nilai input tepi naik. Di sini kita setting dua-duanya high ya. Oke, selanjutnya adalah memasukkan apa ya, bisa dibilang function ya, function dari state-nya. Di sini kan terdapat 4 state yang kita pakai, ada state 1, 2, 3, dan 4. Oke, selanjutnya adalah void setup-nya. Nah, di void setup sendiri ini kita menentukan sebagai input atau output-nya ya. Di sini kan LED merah, LED kuning, dan hijau itu sebagai output-nya dari masing-masing state. Lalu tombolnya itu sebagai input. Oke, di sini karena nilainya input pull up berarti kalau tidak dipencet itu adalah nilainya low. Oke, selanjutnya adalah bagian void loop untuk perpindahan setnya. Oke, yang pertama ada memasukkan nilai input sebagai nilai dari tombol sekarang. Misalkan nilai tombol sekarang adalah low. Lalu selanjutnya adalah seleksi kondisi. Nah, di seleksi kondisi ini yaitu terjadi jika nilai dari tombol ya atau tidak itu tidak dipencet atau masih low. Di sini kan jika ada kondisi input low dan input sebelumnya high. Nah, ini atau bisa bilang nilai default ya. Nilai default tanpa dipencet apapun itu bakal nilai input sebelumnya menjadi nilai dari input. Nah, terus selanjutnya adalah seleksi kondisi jika tombol dipencet, else if-nya ini. Else if-nya sendiri ada kondisi jika inputnya high dan input sebelumnya low, maka input sebelumnya menjadi nilai input dan tepi naik ya menjadi nilai low. Oke, selanjutnya adalah untuk switch case-nya ya. Switch case-nya yang pertama dulu saya akan tunjuk kopas dulu bentar. Bisa dilihat jika di case pertama dia akan masuk ke state 1 langsung, dan jika tepi naiknya sama dengan low, dia akan ke state 2. Atau bisa dibilang jika terjadi perpindahan yang di else if-nya ini, kan tepi naiknya menjadi low, maka dia akan lanjut ke state keduanya. Nah, untuk state 3-nya ini sendiri sebenarnya sama saja kayak state kedua. Kayak state pertama, maaf. State kedua ini kayak state pertama. Kita tinggal ganti saja ini case kedua. Nah, di sini state kedua pindahnya, di sini langsung ke state 3. Karena kan dia dari state 1, 2, 3, ke 4. Oke, untuk case 3 juga sama saja sebenarnya. Case 3 ganti case 3, turun kanannya biar lebih gampang. Oke, lanjut ke state 4. Nah, di state 4 ini state 4. Nah, di state 4 dia kan harusnya mentok ya. Tapi dia dibuat memutar saja. Jadi dari state 4 dia akan lanjut ke state 1. Oke, selanjutnya adalah maaf. Salah nih. Salah saja. Juga salah. Switch state-nya nggak usah, karena kan langsung case doang dia. Oke, ini hapus. Nah, sini kita lanjut ke, di terakhir ini ada sebuah program yang bisa dibilang itu mereset dari nilai tepi naiknya. Di sini kan awalnya kan tepi naiknya kalau dia terjadi perpindahan dia menjadi low. Nah, di sini biar tidak low terus atau melakukan pindah secara otomatis, kita ubah nilainya menjadi high. Oke, selanjutnya tutup saja. Save. Kurung kurang. Nah, sip. Nah, dari sini kita bisa
menambahkan function dari masing-masing state ya. Sini aku langsung copy saja karena banyak juga ini. Sama semua nih. Di step pertama, di sini LED merahnya bakal menyala. LED kuning juga menyala dan hijau juga menyala. Jadi bisa dibilang state 1 nyala semua. State kedua hanya merah yang menyala. State ketiga hanya kuning yang menyala. State keempat hanya hijau yang menyala. Oke, bisa kita coba, kita upload dulu. Nah, bisa dilihat dari program. Nah, jika nilai defaultnya state 1 ya ini, dia menyala semua. Oke, jika saya pencet, dia akan menyala yang merah, lalu menyala yang kuning, lalu menyala yang hijau. Nah, di sini kan tanpa dibouncing ya. Jika saya pencet cepat, harusnya dia akan melompati beberapa state. Nah, seperti tadi yang bisa dilihat yang tadi. Nah, merahnya dia cepat sekali, padahal saya cuma mencet sekali. Harusnya dia cuma berhenti di merah, tapi dia malah langsung ke kuning. Itu tandanya adalah terdapat bouncing ya pada push button-nya. Oke, itu saja untuk program pertama. Selanjutnya adalah